Syahadat. Dalilnya mana Pak Abraham? Saya bacakan ya. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas ada salah seorang yang mengaku-ngaku sebagai mantan pendeta. Dimana saya lihat channel YouTube-nya teman-teman, dia punya channel itu dengan nama Abraham Kefas, dan di judul videonya itu dia memberikan judul pendeta GBI masuk Islam, Islam itu indah. Nah teman-teman, untuk membuktikan apakah dia benar-benar seorang pendeta atau berlatar belakang pendeta atau bukan, nanti kita akan lihat bagaimana kajiannya terhadap ayat-ayat Alkitab. Karena di videonya itu dia membahas beberapa ayat Alkitab dan juga tentang kisah-kisah Yesus dari Alkitab tersebut. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Syahadat. Dalilnya mana Pak Abraham? Saya bacakan ya. Saya ambil dalam Injil Yohanes, murid Yesus yang menulis Injil itu sendiri. Injil Yohanes 17 ayat 3. Yohanes yang kekal itu, kalau di Al-Quran Yohanes itu Yahya, Nabi Yahya. Yohanes yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Yesus, mengenal dia sebagai satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah itu sebagai satu-satunya. Bahkan perintah untuk bersujud sebagai ibadah mereka mengartikannya dengan bernyanyi. Itu Yesus mengajarkan itu. Saya ulangi ya saudaraku, Yesus mengajarkan umat bersahadat. Yang pertama dalilnya Yohanes 17 ayat 3. Yohanes yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal dia satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Kalau di dalam agama Islam bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yohanes bersaksi kepada Bani Israel bahwa Allah atau Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Yohanes bersaksi, Nabi Yahya bersaksi bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Ini syahadat. Tafsir atau eksegese saya ini syahadat. Kalau orang Islam, syarat saya waktu mualaf juga dikitan saudaraku, mau tidak mau. Nah, Yesus dikitan sebagai tanda orang muslim. Dalilnya mana lagi? Mari kita baca di Injil yang menulis juga murid Yesus, Lukas 2 ayat 21. Lukas ketika sudah genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, nama Yesus yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya Maria. Jadi Yesus itu disunat, dikitan. Dalilnya ada Lukas 2 ayat 21. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Cara membaca ayat Alkitab itu saja itu tidak benar cara membacanya. Di mana di dalam isi Yohanes 17, Injil Yohanes 17 ayat 3, itu isinya inilah hidup yang kekal, bukan inilah Yohanes yang kekal. Nah, dia mengatakan tadi isi ayat itu adalah inilah Yohanes yang kekal. Lucu ya, bisa pendeta begitu cara membacanya ayat Alkitab ya. Nah,
Itu dari cara membacanya aja itu tidak benar cara membacanya, dan itu satu bukti bahwa memang bukanlah dia seorang pendeta atau dia bukan seorang pendeta, teman-teman ya. Nah, yang kedua, dia mengatakan bahwa di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu merupakan kesaksian Yohanes. Itu lebih lucu lagi. Padahal konteksnya itu Yohanes 17 ayat 3 itu merupakan doa Yesus kepada Bapaknya. Nah, Yesus berdoa pada saat itu, bukan Yohanes yang bersaksi, yang mengucapkan kalimat syahadat itu, yang menurut dia itu kalimat syahadat. Nah, itu kan lucu teman-teman ya. Kalau seorang pendeta saja itu dia tidak mengerti ayat yang sederhana itu. Nah, itu bukan kesaksian Yohanes, melainkan Yohanes yang mencatat kisah itu atau doa Yesus itu pada saat itu Yohanes yang mencatat, bukan Yohanes yang mengucapkan kata-kata itu. Yesus yang mengucapkan itu, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Nah, jadi kalau mau memperoleh hidup yang kekal, harus kamu kenal Allah dan mengenal Yesus sebagai firman yang telah diutus dalam wujud manusia. Nah, jadi itulah klaim-klaim mereka, teman-teman. Mereka mengklaim itu bahwa itulah kalimat syahadat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau itu kalimat syahadat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, harusnya mereka mengikuti itu, mengakui Allah dan mengakui Yesus, supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kalimat syahadat yang mereka ucapkan sekarang kan, mereka tidak mengakui Yesus. Malah mereka menggantikan posisi Yesus itu dengan nabi lain. Nah, jadi tentu saja kalimat syahadat itu sebenarnya itu diambil dari situ. Nah, hanya saja mereka sudah menggantikan posisi Yesus itu dengan menyebut nabi yang lain, yang disebut nabi terakhir menurut mereka. Oke, tidak apa-apa kalau mereka berpikir seperti itu atau mengklaim seperti itu, tetapi setidaknya kita sudah tahu ya, Bapak ini bahwa memang dia bukanlah seorang pendeta. Karena kaum awam saja, teman-teman, kaum awam atau orang awam saja dia mengerti ayat-ayat yang disampaikan atau yang dibacakan oleh Bapak ini, bahwa isinya itu inilah hidup yang kekal itu, bukan inilah Yohanes yang kekal itu. Nah, dia tidak bisa baca dengan benar. Nah, dan kemudian teman-teman, di kalimat terakhirnya dia menyampaikan bahwa Yesus itu dihitan. Nah, kenapa Yesus dihitan? Karena itu tandanya bahwa Yesus itu sudah muslim atau sudah mualaf atau sudah masuk Islam. Nah, itu klaim-klaim mereka selama ini. Nah, Yesus itu sudah dihitan, dan itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita muslim. Nah, yang artinya itu merupakan tanda seseorang untuk jadi seorang muslim atau memeluk agama Islam. Nah, teman-teman, dia tidak tahu bahwa hitan itu atau sunat itu merupakan tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Itu tanda perjanjian. Sekali lagi, itu tanda perjanjian antara Allah dan Abraham. Dan pada saat itu agama Islam masih belum ada, waktu ada perjanjian tentang sunat itu. Nah, kehadiran Islam di muka bumi itu diperkirakan sekitar abad ke-7. Sedangkan tanda perjanjian itu, yaitu sunat itu kepada Abraham, itu jauh sebelumnya, teman-teman. Ribuan tahun jaraknya. Kapan pula itu Abraham jadi Islam atau Yesus jadi Islam atau Muslim ya? Nah, itulah seorang pendeta ya, cara berpikirnya. Dan kemudian ketika Allah memberikan tanda perjanjian itu, dan itu sudah dijadikan tradisi oleh orang-orang Yahudi. Barang siapa yang dirinya adalah Yahudi asli, dia harus
dihitan, dia harus disunat sesuai perjanjian tadi dari awal. Jadi teman-teman, makna sunat atau makna khitan itu dalam perjanjian lama atau di zaman Abraham itu merupakan tanda perjanjian di mana setiap orang ataupun orang asing yang sudah menjadi budak Abraham itu harus dikhitan supaya mereka ikut masuk dalam perjanjian antara Allah itu dengan Abraham. Nah, jadi apabila seseorang disunat, dia sudah ikut atau masuk dalam perjanjian itu dan dia menerima berkat-berkat itu. Nah, berkat apa yang diterima oleh Abraham dan itu turun-temurun akan diturunkan kepada keturunannya yang sudah masuk dalam golongan perjanjian itu. Jadi itu maknanya, sehingga Yesus menggenapi hal itu. Dan Yesus sebagai orang Yahudi asli yang taat dengan tradisi, dia juga melaksanakan itu. Apa-apa saja yang merupakan tradisi Yahudi pada saat itu, Yesus ikut, Yesus melakukan. Dan juga seluruh hukum Taurat, dia juga melakukannya. Nah, teman-teman, kalau mereka katakan bahwa itulah buktinya Yesus sudah masuk Islam atau dia seorang Muslim karena dia disunat. Nah, jadi saya mau katakan bahwa makna sunat yang dipahami oleh saudara kita Muslim itu berbeda dengan makna sunat yang dipahami oleh Kristen. Jelas berbeda. Jelas berbeda teman-teman ya. Dan kemudian Bapak ini aja dia tidak bisa membedakan mana yang eksegesis dan mana yang tafsir. Nah, teman-teman, yang tafsir itu merupakan hasil pemikiran ya. Nah, di mana dia membaca satu ayat misalnya dan kemudian dia menyimpulkan sendiri dengan hasil pemikirannya, hasil pemahamannya terhadap ayat itu. Itu tafsir. Tapi kalau eksegese ini itu merupakan satu usaha di mana harus diteliti kata per kata, konteksnya, dan juga situasi pada saat itu yang terjadi, akar kata yang dibahas dari konteks itu digali semua, itu dieksegese supaya dapat pengertian dari konteks itu. Nah, supaya dapat dipahami seluruh konteks itu, apa yang dimaksud oleh konteks itu harus dieksegese. Akar kata yang dipakai apa, dari bahasa aslinya bagaimana. Nah, itu harus dieksegese. Itulah eksegese dengan tafsir, dan itulah perbedaannya teman-teman. Bayangkan seorang pendeta saja dia tidak bisa membedakan hal itu. Dan itu sudah cukup bagi kita bahwa orang ini bukanlah benar-benar pendeta, melainkan dialah yang mengaku-ngaku sebagai pendeta. Itulah jurus para mualaf teman-teman ya. Itulah kesaksian-kesaksian mereka. Mereka berusaha untuk memberikan kesaksian-kesaksian dusta supaya orang bisa percaya terhadap mereka dan supaya mereka bisa dipakai untuk berceramah di agamanya yang baru. Itulah sebabnya mereka mengaku-ngaku sebagai pendeta, misionaris, pernah sekolah teologi, sekolah di Israel pula itu, pernah sekolah di Vatikan. Nah, jadi begitu diselidiki, nol semua, nihil semua, tidak bisa mereka buktikan. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman, supaya ini menjadi pelajaran bagi kita, supaya jangan termakan oleh kesaksian-kesaksian para mualaf ini. Dan juga kepada saudara-saudara yang muslim, hati-hati dan waspadalah terhadap mereka yang memberikan kesaksian sembarangan. Itu harus diselidiki dulu. Kalau dia mengaku sebagai pendeta, harus diselidiki dulu. Itu pendeta di mana, daerah mana dia mengembalakan, harus jelas alamatnya, harus jelas identitasnya. Nanti ngaku-ngaku sebagai pendeta, yang jadi korban nanti
ya umat-umat di keyakinan yang baru itu, teman-teman ya. Jadi korban kesaksian mereka. Karena kebanyakan kesaksian-kesaksian ini dapat ditelan mentah-mentah oleh mereka yang mendengarkannya, apalagi di keyakinan yang baru saat ini. Nah, jadi demikian yang saya sampaikan, teman-teman. Kita cukup tahu saja, dan biarlah ini menjadi pembelajaran bagi yang lain. Bersaksilah dengan jujur dan benar. Jangan memberikan kesaksian dusta. Demikian teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.